Selamat datang di channel Investor Covid. Di video kemarin yang membahas saham PSSI, salah satu viewer @jambujaya2131 komentar untuk membahas juga saham TPMA. Jadi di video kali ini saya akan membahas saham TPMA atau PT Transpower Marine Tbk. Disclaimer dulu, video ini bukan untuk ajakan jual maupun beli suatu saham. Oke, langsung ke pembahasan. Yang pertama, profil perusahaan. PT Transpower Marine Tbk atau yang berkode saham TPMA merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang jasa pengangkutan barang antar pulau dalam negeri dan Asia Tenggara. TPMA didirikan pada tanggal 24 Januari 2005, yang berarti sudah beroperasi lebih dari 19 tahun. Kemudian melakukan IPO dan melantai di bursa pada tanggal 20 Februari 2013. Harga saham TPMA per video ini dibuat di Rp645 per lembar. Alhasil, market cap-nya sebesar 1,7 triliun. Jadi bisa dibilang TPMA ini tergolong saham second liner. Awalnya, TPMA menyediakan layanan yang mencakup pengangkutan komoditas batu bara, iron ore, gypsum, pasir, dan woolly chip. Seiring dengan perkembangannya, perusahaan melakukan diversifikasi produk, di antaranya penambahan biji besi olahan, biji nikel, dan wood pallets. Aktivitas operasional yang dijalankan TPMA berupa pengangkutan yang ditunjang oleh kapal tunda dan kapal tongkang, yang terbagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama pengangkutan transhipment, merupakan jenis pengangkutan barang atau komoditas menggunakan kapal tunda dan tongkang dengan tujuan kapal induk yang kemudian akan melanjutkan proses transportasi. Yang kedua, pengangkutan antar pulau, merupakan jenis pengangkutan yang menyediakan fasilitas pengangkutan barang atau komoditas antar pulau dari ke pelabuhan bongkar, baik dalam negeri atau regional di seluruh wilayah Indonesia. Awal berdiri, TPMA hanya menggunakan armada sewaan. Namun pada tahun 2007, perusahaan telah berhasil memiliki armada mandiri sebanyak 8 unit kapal tunda dan 7 unit kapal tongkang. Kini TPMA telah berkembang pesat menjadi sebuah perusahaan pengangkutan barang curah antar pulau dan pengangkutan transhipment yang didukung oleh sejumlah aset infrastruktur antara lain 3 Grand Barge, 38 kapal tunda, dan 33 kapal tongkang. Wilayah operasional TPMA meliputi hampir seluruh perairan Indonesia dan sudah mencakup 4 pulau besar, yakni Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi, serta beberapa wilayah Malaysia. Guna mengelola kegiatan operasional yang semakin luas dan kompleks, TPMA memiliki 3 kantor cabang atau perwakilan di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Cilacap, Jawa Tengah, dan Kume, Kalimantan Tengah. Selanjutnya mengenai struktur kepemilikan saham. TPMA dimiliki oleh PT Dwi Tunggal Perkasa Mandiri sebagai pengendali dengan kepemilikan 56,94%, turun 0,80% dibandingkan 1 tahun yang lalu. Kemudian PT Batin Resource dengan kepemilikan 12%, naik 11,40%. Bank SGPBV dengan kepemilikan 6,79%. Masyarakat atau publik 23,86%, turun 11,01%, dan sisanya 0,41% saham treasury. Pada saat ini, TPMA memiliki satu anak usaha, yaitu PT Translogistik Perkasa, yang bergerak di bidang jasa transportasi pengangkutan nikel dengan kepemilikan 30%. Selanjutnya mengenai laporan keuangan kuartal 3 2023. Total aset TPMA saat ini sebesar 113 juta dolar, naik 6 juta dolar atau 5,65% dari kuartal 4 2022. Pos terbesar aset TPMA terletak pada aset tetap sebesar 72 juta dolar, yang naik 1 juta dolar atau 1,51%. Sementara itu, kas dan setara kas TPMA saat ini sebesar 22 juta dolar, naik 6,6 juta dolar atau 42,77%. Sebelum melihat kenapa kas dan setara kas TPMA yang naik begitu banyak, mari kita lihat histori pertumbuhan aset TPMA 5 tahun terakhir. Dapat dilihat pada layar, grafik aset TPMA menurun pada tahun 2020 dan 2021, kemudian meningkat dari 2021 sampai kuartal 3 2023 ini. Total aset yang menurun dikarenakan menurunnya liabilitas TPMA. Di saat yang sama, ekuitas TPMA meningkat sedikit. Total aset TPMA tahun 2018 sebesar 111 juta dolar dan sekarang sebesar 113 juta dolar. Jadi, kenaikan 2018 sampai kuartal 3 2023 sebesar 1,9 juta dolar atau 1,77%, sedangkan C akhirnya adalah 0,29%. Selanjutnya mari kita analisa laporan arus kas TPMA.
Kas aktivitas operasi TPMA sebesar 22,8 juta dolar, naik 4,9 juta dolar atau 27,80% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Kas aktivitas operasi ini naik karena meningkatnya penerimaan kas dari pelanggan. Kemudian kas aktivitas investasi TPMA minus 4 juta dolar. Kas aktivitas investasi yang minus dikarenakan perolehan aset tetap sebesar 2,9 juta dolar dan uang muka pembelian aset tetap sebesar 1,1 juta dolar. Selanjutnya, kas aktivitas pendanaan TPMA minus 12,1 juta dolar. Kas aktivitas pendanaan ini minus mayoritas disebabkan oleh pembayaran utang bank dan lembaga keuangan bukan bank jangka panjang dan pembayaran dividen. Jadi dapat disimpulkan nih, kas dan setara kas TPMA yang meningkat mayoritas disebabkan oleh naiknya kas aktivitas operasi dari meningkatnya penerimaan kas dari pelanggan. Dan arus kas TPMA tergolong bagus ya, dikarenakan untuk kegiatan positif seperti perolehan aset tetap, pembayaran utang bank, dan pembayaran dividen. Kemudian liabilitas TPMA. Total liabilitas TPMA saat ini sebesar 22,3 juta dolar, naik 3,7 juta dolar atau 20,38% dari kuartal 4 2022. Mari kita lihat kenapa liabilitas TPMA ini bisa naik. Naiknya liabilitas TPMA mayoritas terletak pada pos utang bank dan lembaga keuangan bukan bank jangka panjang yang naik 4,3 juta dolar atau 80,07%, yang semula 5,4 juta dolar menjadi 9,7 juta dolar. Seperti yang telah disebutkan oleh TPMA sendiri ke bursa, mengenai faktor utama penyebab meningkatnya liabilitas adalah karena peningkatan utang bank dan lembaga keuangan bukan bank jangka panjang yang jatuh tempo dalam 1 tahun dan jangka panjang. Penambahan utang tersebut digunakan untuk pembelian 2 set kapal tunda dan tongkang yang ditujukan untuk menunjang kegiatan operasional. Faktor kedua yang mempengaruhi peningkatan liabilitas TPMA adalah naiknya beban akrual dan liabilitas imbalan kerja. Jadi hal tersebutlah yang mempengaruhi naiknya liabilitas TPMA. Walaupun di sisi lain terdapat penurunan pada pos utang bank dan lembaga keuangan bukan bank jangka pendek dan utang usaha. Sementara itu, total ekuitas TPMA saat ini sebesar 91,1 juta dolar, naik 2,2 juta dolar atau 2,57% dari kuartal 4 2022. Ekuitas yang naik dikarenakan meningkatnya saldo laba. Mari kita lihat histori pertumbuhan ekuitas TPMA. Dapat dilihat pada layar, grafik ekuitas TPMA bisa dikatakan meningkat tiap tahunnya. Walaupun terjadi penurunan sedikit pada 2020 dan 2021, jumlah ekuitas TPMA tahun 2018 sebesar 75,6 juta dolar dan sekarang sebesar 91,1 juta dolar. Jadi kenaikan 2018 sampai kuartal 3 2023 sebesar 15,4 juta dolar atau 20,47%, sedangkan C akhirnya adalah 3,15%. Selanjutnya pendapatan dan laba TPMA. Pendapatan usaha TPMA kuartal 3 2023 sebesar 48 juta dolar, naik 2,4 juta dolar atau 5,28% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Sedangkan laba TPMA kuartal 3 2023 sebesar 13,1 juta dolar. Laba ini naik 3,5 juta dolar atau 37,15%. Kok bisa laba naik 3,5 juta dolar padahal pendapatan usahanya cuma naik 2,4 juta dolar? Dapat dilihat pada layar, hal tersebut mayoritas dikarenakan menurunnya beban langsung dan meningkatnya keuntungan selisih kurs. Kemudian mari kita lihat detail dari pendapatan usaha TPMA dari mana saja. Pada catatan KP nomor 17 mengenai pendapatan usaha TPMA, pos pendapatan dari tunda dan tongkang sebesar 35,1 juta dolar atau 73,15% dari total pendapatan usaha kuartal 3 2023. Pos pendapatan dari tunda dan tongkang ini naik 3,1 juta dolar atau 9,90% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Sedangkan pos pendapatan dari floating crane sebesar 12,8 juta dolar atau 26,85% dari total pendapatan usaha. Pos pendapatan dari floating crane ini turun 756.000 dolar atau 5,54%. Seluruh pendapatan usaha tersebut berasal dari jasa pengangkutan.
Jadi dapat disimpulkan, pendapatan usaha TPMA kuartal 3 2023 ini mayoritas diperoleh dari pendapatan dari tunda dan tongkang. Begitupun kenaikan pendapatan usaha juga dari hal tersebut. Selanjutnya pergerakan harga saham dan dividen TPMA. Pergerakan harga saham TPMA 1 tahun terakhir bisa dikatakan meningkat jika dilihat mulai dari awal tahun 2023. Yang semula di harga 460-an, sekarang harganya di 645, alias sudah naik 40,22%. Bahkan sempat naik lebih dari 65% di harga 760-an pada Oktober 2023. Saham TPMA juga sempat turun lebih dari 19% di harga 370-an pada bulan Maret 2023. Sedangkan pergerakan harga saham TPMA 5 tahun terakhir juga bisa dikatakan meningkat jika dilihat mulai dari awal tahun 2019. Yang semula di harga 250, sekarang harganya di 645, alias sudah naik 158%. Bahkan sempat naik lebih dari 340% di harga 1100-an pada Maret 2021. Saham TPMA juga sempat turun lebih dari 12% di harga 220 pada bulan Januari dan Mei 2020 waktu COVID kemarin. Dalam 5 tahun terakhir, TPMA rutin membagikan dividen 1 kali setiap tahun. Dapat dilihat pada layar, dividen payout ratio TPMA 3 tahun terakhir tidak menentu. Dividen payout ratio terkecil pada tahun 2021 sebesar 57%. Bahkan TPMA pernah membagikan dividen dengan dividen payout ratio 200% alias 2 kali lipat dari laba bersih yang diperoleh pada tahun 2020. Sementara itu, pembagian dividennya dalam 3 tahun terakhir biasanya di bulan Juni atau Juli. TPMA juga telah membagikan dividen interim pada November 2023 kemarin dengan jumlah Rp30 per lembar, maka dividen payout ratio-nya sebesar 38,46%. Jika dijumlahkan dengan harga saham saat video ini dibuat, yakni Rp645 per lembar, maka dividen yield TPMA sebesar 4,65%. Kemudian mengenai valuasi dari PER dan PBV. Video ini dibuat pada tanggal 11 Februari 2024. Harga saham TPMA Rp645 per lembar. Jadi PER TPMA sekarang di 6,05 kali, lebih rendah 11,27 kali dibandingkan PER rata-rata 5 tahun terakhir, yakni di 17,32 kali. PER TPMA yang menurun disebabkan oleh meningkatnya laba atau EPS-nya. Walaupun harga sahamnya juga meningkat, tapi peningkatan laba atau EPS-nya lebih besar. Sedangkan PBV TPMA sekarang di 1,2 kali, lebih tinggi 0,2 kali dibandingkan PBV rata-rata 5 tahun terakhir, yakni di 1 kali. PBV TPMA yang naik disebabkan oleh meningkatnya harga saham. Walaupun ekuitas TPMA juga meningkat, akan tetapi peningkatan harga sahamnya lebih besar. Kemudian yang terakhir, jika TPMA ini dibandingkan dengan PSSI. Yang pertama, bisnisnya hampir mirip pengangkutan komoditas antar pulau, akan tetapi PSSI memiliki segmen pengangkutan internasional dengan kapal curah besar. Kedua, dari segi aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan sampai laba, PSSI jauh lebih unggul dan besar. Dari segi market cap, PSSI juga lebih besar, dan dari valuasi PER serta PBV, PSSI juga lebih murah dibandingkan TPMA. Oke, bagaimana menurut kalian mengenai saham TPMA ini? Silahkan analisa lebih dalam dan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Oke, mungkin sekian dan terima kasih telah mengikuti pembahasan singkat saham TPMA atau PT Transpower Marine Tbk. Semoga menambah insight atau wawasan baru mengenai saham ini. Bila kalian ingin diskusi atau request saham yang ingin dibahas, silakan ketik saja di kolom komentar di bawah. Sampai jumpa lagi di pembahasan saham berikutnya.